Oke, jadi sekitar 8 hari yang lalu saya buat poll bertanya ke kalian, apa sih gaya trading kalian? Dan hasil pollnya menyatakan bahwa kebanyakan dari kalian itu sukanya scalping, lebih dari swing trading dan day trading. Dan karena ada beberapa komen yang bertanya kepada saya juga di video-video saya untuk buat penjelasan mengenai scalping, dan video sebelum ini pun juga saya upload eksekusi live saya scalping di EURUSD. Bisa dilihat nanti setelah video ini. Dan karena itu semua, hari ini saya memutuskan untuk buat video tentang scalping. Cara scalping paling mudah, nggak pakai basa-basi. Kenapa sih bilang nggak pakai basa-basi? Karena saya hari ini bakal jelasin sesingkat dan sepadat mungkin. Saya akan coba bikin video ini sepadat dan sesingkat mungkin, karena nggak harus lama-lama, apalagi menjelaskan tentang scalping. Tapi sebelum itu, boleh minta waktu sebentar untuk like video ini dan subscribe channel ini juga. Karena kalau like-nya banyak, YouTube bisa rekomendasikan video ini ke teman-teman kita juga yang mungkin membutuhkan. Oke? Nah, materi hari ini itu ada, pertama of course, cara scalping ala 10 pips per hari. Singkatannya SPPH aja, biar ada singkatan nih. Kemudian, waktu terbaik untuk scalping, time frame terbaik untuk scalping, apa yang harus dilihat sebelum scalping, dan langkah-langkah sebelum membuka order. Sebelum mulai, saya minta tolong kalian untuk lihat dan pelajari materi 3 video edukasi di channel ini. Ada market sessions, supply and demand, dan strategi forex nomor 1. Kenapa saya minta kalian untuk melihat video-video ini? Karena semua konsep scalping yang akan saya jelaskan di sini itu berasal dari 3 video ini. Dan saya mau kasih tahu kalian bahwa sebenarnya mau scalping, mau day trading, mau swing trading, position trading, konsepnya sebenarnya semuanya sama. Tapi gimana cara kita approach-nya, cara kita cari setupnya aja yang beda. Jadi hari ini saya juga nggak akan kasih istilah-istilah baru yang nggak terlalu banyak, mungkin ada 1-2, tapi kebanyakan dari yang saya akan jelaskan hari ini itu adalah hal-hal yang sudah saya jelaskan di 3 video di layar ini, bisa kalian lihat. Jadi kalau kalian mau benar-benar ngerti, saya anjurkan untuk melihat video-video ini. Nah, tapi untuk mempermudah kalian, karena kalian udah nonton video ini juga, saya akan jelaskan hal-hal yang penting aja secara singkat. Oke, jadi konsep-konsep penting sebelum belajar scalping itu kalian harus tahu tentang BOS atau Break of Structure, kemudian PR atau Price Remodeling, kemudian Supply and Demand atau SND, PFE, Prime Fibonacci Entry dan OEA, Optimal Entry Area, dan Kill Zones, yaitu rentang-rentang waktu terbaik untuk trading. Nah, supaya mempermudah kalian semua, kita melihat di sini ada chart, dan saya akan jelaskan semua konsep-konsep penting itu secara sekilas saja. Oke, jadi pertama kita akan membahas tentang BOS atau Break of Structure. BOS atau Break of Structure itu terjadi ketika ada swing low. Kok warnanya putih, sebentar ya. Ada swing low atau swing high yang di break. Nah, swing low, swing high itu apa? Swing low itu terjadi ketika ada candle tengah ini lebih rendah dari 2 candle di sampingnya. Itu swing low. Mau body, mau wick, nggak masalah. Sedangkan swing high itu terbuat atau terbentuk ketika candle tengah lebih tinggi dari 2 candle di sampingnya. Kalian bisa lihat kan, ini swing high. Oke, sekali lagi, ini swing high. Kenapa? Karena, atau swing high di sini juga nggak apa-apa, karena candle tengah ini, ya, candle tengah yang di sini itu posisinya lebih tinggi dari candle ini dan ini. Mau body, mau wick, nggak masalah. Nah, kalau swing low kebalikannya, candle tengah ini posisinya lebih rendah dari 2 candle di sini. Ini juga ada swing low, ya kan, lebih rendah dari 2 candle di sampingnya. Itu adalah swing high dan swing low. BOS itu terjadi ketika swing high dan swing low ini di break harga seperti ini. Ini break of structure, ya, break of structure, break of structure, break of structure, BOS. Oke, jadi ketika ada swing high dan swing low yang di break harga, itu namanya BOS. Kemudian ada konsep PR atau Price Remodeling. Itu adalah ketika ada 2 kali BOS. Misalnya, BOS pertama itu di swing high. Kemudian ada BOS kedua, swing low.
ini menjadi price remodeling. Nah, price remodeling itu apa? Well, ketika ada terjadi price remodeling, misalnya pertama swing high di break, kemudian swing low di break. Boss yang kedua ini akan menjadi tren harga. Biasanya setelah ada PR, price akan mengikuti boss yang kedua. Kalau andaikan swing low ini di break, berarti harganya akan turun ke bawah. Karena swing low yang di break menandakan bahwa harga ingin terus turun. Nah, jadi kalau ada PR dan boss keduanya adalah swing low di break, ada kemungkinan besar harga akan trending turun. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Kebalikannya, kalau bosnya itu swing low dulu, baru swing high, nanti harganya biasanya akan naik. Kemudian ada supply and demand. Supply and demand itu terjadi ketika ada PR. Nah, PR dulu, misalnya PR di sini contohnya swing high terbentuk, swing high di boss, swing low di boss, terjadi PR. Area di tengah-tengah swing high dan swing low ini akan menjadi area supply atau demand. Kalau harganya mau turun, itu supply. Kalau harganya mau naik, itu demand. Kemudian ada FBI dan FPE. Di OEA itu maksudnya apa? Nah, ini basically adalah ketika kita mau trading, kita mau entry, bisa pakai Fibonacci. OEA itu adalah area di tengah-tengah 62 atau 61,8 dan 78,6. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di strategi forex nomor 1 itu video saya. Jadi ini singkat aja, saya nggak mau terlalu dalam menjelaskan di video ini. Kalau kalian mau mengerti lebih jauh bisa melihat di 3 video yang saya kasih lihat di slide sebelumnya. Oke, jadi hal pertama untuk bisa mengerti gimana caranya scalping adalah mengerti tentang time element. Jadi, saya anjurkan kalian untuk pakai time frame 1-5 menit untuk entry. Cukup 1-5 menit, bisa pakai 2 menit, 3 menit, 4 menit, nggak masalah, terserah kalian. Kemudian, kalian pakai time frame 15 menit untuk base supply and demand kalian dan price remodeling kalian. Jadi, kalian cari area supply and demand dan price remodeling itu di time frame 15 menit aja, cukup. Kemudian, ini sebenarnya nggak harus, tapi kalau andaikan kalian mau menambah analisa kalian bisa pakai time frame 1 jam untuk menentukan arah harga atau market structure. Caranya gampang banget. Kalau andaikan boss swing high berarti tendensinya naik, atau boss swing low tendensinya turun. Jadi coba untuk bikin sesimpel mungkin, tapi sekali lagi kalian gak harus melakukan itu. Yang paling penting adalah dua step. Yang pertama ini 1-5 menit untuk entry dan 15 menit untuk cari base, supply and demand, dan PR. Nah, ini langkah-langkahnya untuk mencari setup di scalping. Pertama, cari PR di 15 menit, of course, saya udah kasih tahu. Kemudian usahakan untuk cari outside trade. Nah, outside trade ini apa? Nanti akan saya jelaskan. Dan entry di 5 menit atau 1 menit. Nah, ini ada tulisan double bottom and low, maksudnya apa? Jadi, PR di 15 menit ini, PR yang baik, yang high quality itu adalah ketika ada double bottom dan double low misalnya. Sorry, ini maksudnya bukan double bottom dan low, tapi double bottom and top. Ya, double bottom and top, saya typo. Jadi ketika ada double bottom atau ada double top yang di breakout structure, kemudian boss ke arah lain, itu biasanya PR-nya kuat. Nanti saya akan kasih contoh di akhir-akhir. Cuma ini adalah langkah-langkah yang kalian perlu lakukan. Ini aja cukup. Jadi sekali lagi, cari PR di 15 menit. Kemudian usahakan untuk cari outside trade. Dan yang ketiga adalah entry di 5 menit atau 1 menit. Kalau kalian bingung, tenang aja, saya akan memperjelas ini sebentar lagi. Nah, ini adalah contoh pertama yang bisa saya kasih ke kalian. Pertama, kita mau ngomongin tentang outside trade. Apa itu outside trade? Outside trade itu artinya adalah trade luar. Nah, trade luar itu terjadi ketika ada PR yang begini nih misalnya. Ini yang saya kasih biru ini, itu PR yang valid, PR yang outside trade. Yang merah ini adalah PR inside trade, trade dalam yang seharusnya nggak kalian ambil. Jadi kita lihat dulu di PR yang valid, yang outside trade. Ini kenapa valid? Well, pertama, kita punya boss di sini, kemudian kita juga punya boss di sini. Tengah-tengah itu jadi PR, bener kan? Dan ini jadi apa? Ayo, apa ini? Betul, ini jadi supply zone. Itu
Itu dia kenapa harga jadi turun. Nah, kok harganya nggak balik gitu pertanyaan kalian? Oke, balik sih, tapi wick aja gitu, wick. Jadi ketika harga bos, kemudian dia balik ke atas, membentuk wick. Dan kalian jangan salah, kenapa? Karena wick ini itu mungkin di time frame kecil itu beberapa body. Oke, tapi intinya ketika terjadi PR seperti ini, oke, yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya, harga akan turun. Oke, jadi bos di atas dulu, kemudian bos di bawah, terjadi PR, di sini jadi supply zone, kemudian turun. Nah, kemudian ada juga PR di sini, bos swing low, kemudian bos swing high. Ini jadi PR, dan di sini jadi demand zone. Kalau tadi supply zone karena turun, karena bos keduanya adalah ke bawah, ini bos keduanya ke atas. Jadi ini demand zone. Dan seperti bisa kalian lihat, harga naik. Ini harganya belum selesai ya. Tadi saya baru screenshot ini sekitar beberapa jam yang lalu. Nah, untuk ini kenapa merah? Nah, kalau kita lihat di contoh kedua yang PR-nya biru itu, bos pertama itu tuh swing low-nya tuh di luar. Oke, maksudnya di luar tuh gimana ya? Jelasin nih. Kayak gini misalnya. Di sini udah nggak ada swing low lagi. Jadi ini swing low terakhir yang di break atau swing gak usah terakhir sih, cuman ketika ada swing high lain misalnya kayak gini nih. Ini kan ada swing low di break, ya kan? Kemudian ada swing high di break. PR valid, bener valid. Cuma lihat ada swing low di sini, ada swing low di sini. Jadi harganya tuh terperangkap di dalam sini nih. Harga dan ada swing low di sini, harganya tuh nggak keluar, dia terperangkap dalam sini gitu. Sedangkan kalau ini, ya kan, di sini udah nggak ada swing low lagi. Swing low-nya nih, swing low ini di atas ini. Di sini tuh kosong, oke, kosong, melompong. Nah ini outside trade, sama kayak gini. Lihat kan, ini swing low terakhir, sininya kosong melompong. Nah biasanya ketika sini kosong melompong, itu PR-nya akan sangat valid. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat PR yang di sini, ada swing low di break, kemudian swing high di break, tapi di sini nggak kosong gitu loh, masih kayak terperangkap di dalam range ini. Makanya seperti yang bisa kalian lihat, ketika harga naiknya nggak jauh. Nah ini tips untuk kalian aja supaya bisa memilih quality trade. Dan saya mau kasih tahu lagi kalian bahwa nggak ada strategi yang 100%. Yang bisa kalian lakukan adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan. Dan ketika kalian loss bukan berarti analisa kalian salah, tapi memang nggak ada strategi yang 100%. Oke? Tapi ya sebisa mungkin kalian ambil trade-trade atau setup-setup yang kualitasnya tinggi. Salah satu caranya adalah dengan memfilter mana inside trade, mana outside trade. Ini mungkin secara teori nggak ada ya. Cuman saya mau kasih tahu aja. Dan kalau dibilang aturan bakunya apa, nggak ada sih. Maksudnya kalau kalian melihat PR-nya kayak terperangkap gitu, nggak ada nafas, itu jangan diambil. Misalnya kayak gini gitu ya. Ini kan ada PR, kemudian di sini ini juga ada price remodeling, ya kan? Harganya naik, kuat gitu. Karena ini outside trade. Tapi kalau andaikan kayak begini gitu kan, naiknya kayak kecil-kecil gitu. Jadi kalian bisa filter sendiri mana yang outside trade, mana yang inside trade dengan sering-sering menganalisa market. Oke, selanjutnya adalah kill zones dan pairs yang cocok. Nah, seperti video saya di market hours. Kalau kalian belum nonton, boleh nonton itu dulu. Ada jam-jam tertentu yang mungkin cocok untuk scalping. Pertama adalah London kill zone. Nah, London kill zone sendiri itu di waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 2 atau jam 3. Ya, sekitar situ kalian udah bisa buka laptop kalian atau buka komputer kalian atau HP kalian untuk mencari setup. Dan pairs yang saya anjurkan untuk scalping itu di London session itu adalah GBP USD dan Euro USD. Kemudian ada session kedua juga yang of course kalian tahu, itu New York Kill Zone, New York session. Dan pair yang saya anjurkan untuk kalian scalpingin itu adalah GBP USD, Euro USD, Gold, dan Australian Dollar, US Dollar.
Nah, kenapa cuma 4 ini? Kenapa cuma 4 pair ini yang saya anjurkan? Well, of course kalian gak usah ikutin saya, karena ini pair-pair favorit saya. Yang penting dollar pair aja, yang penting pair-pair yang ada US dollarnya. Kenapa? Karena pair-pair yang ada US dollarnya itu biasa liquid, yang artinya adalah volume tuh banyak, dan untuk scalping itu sangat-sangat baik, karena kalau scalping itu kita butuh momentum, dan karena liquid biasanya spreadnya nggak gimana tinggi, dan itu adalah hal terpenting ketika kita scalping, spread yang nggak tinggi. Nah, ini kenapa pair-pair ini? Sekali lagi karena GBP USD itu korelasinya Euro USD. Jadi kadang kalau kita bingung mau masuk di mana, kita bisa pakai pair sebelahnya, pair misalnya GBP USD, tapi kita nggak yakin akan naik, kita bisa analisa lagi di Euro USD untuk memastikan bahwa GBP USD akan naik. Dan untuk gold, kita bisa pakai Audi USD juga untuk menjadi analisa tambahan kita. Misalnya kita tahu nih gold akan turun, tapi PR-nya nggak jelas. Nah, kalian bisa cari PR di Australian dollar US dollar untuk mendukung analisa kalian di gold. Ya begitulah intinya. Oke, informasi tambahan. Ingat, bias itu penting. Bias itu apa maksudnya? Opini kalian itu penting. Ingat, jadi harus selalu punya opini terhadap arahnya harga tuh kemana. Kemudian, kedua, harga tertinggi atau terendah itu sangatlah penting. Jadi, setiap hari, harga tertinggi dan harga terendah itu kalian kalian tandain. Jadi ketika ada PR di sana, itu outside trade banget kan biasa, karena kalau andaikan harga tertinggi, kemudian harga tertingginya di break, kemudian ada swing low yang di boss, itu biasa akan kuat banget, karena itu benar-benar outside trade banget, karena udah harga tertinggi nggak ada lagi di sampingnya, kosong melompong. Dan sama dengan harga terendah, biasanya sampingnya juga kosong melompong. Jadi harga tertinggi dan terendah itu sangatlah penting. Kemudian pakai 15 menit untuk jadi anchor. Maksudnya apa? Untuk scalping ini sebenarnya kalian gak usah analisa tinggi-tinggi ya, kayak 4 jam 1 hari, itu gak penting. Penting, cuman untuk saya sih, saya lebih suka untuk pakai 15 menit aja untuk jadi anchor, untuk jadi patokan. Kemudian 30 menit juga bisa, tapi kadang itu terlalu besar untuk scalping. Ya ini preferensi sih, jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Ini cuma rekomendasi saya doang, tapi kalau andaikan kalian merasa ini nggak cocok atau kalian punya preferensi lain, ya silahkan. Oke? Nah, sekarang kita masuk contoh pertama. Oke, jadi sebelum saya bilang apa-apa, saya kasih waktu kalian untuk melihat dan menganalisa sendiri kira-kira ini kenapa bisa di scalpingin chart ini, dan kira-kira scalpingnya di mana. Oke, saya kasih waktu sebentar untuk kalian berpikir. Oke, saya nggak tahu kalian udah analisa sendiri atau belum, tapi kita mulai aja. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat sendiri, ada PR di sini. Break swing low, break swing high. Jadi PR, dan ini outside trade. Lihat di sini nggak ada apa-apa kan? Ini swing low terakhir nih yang di break. Ini nggak ada apa-apa. Ini udah outside trade banget. Ini trade luar. Oke. Nah, seperti di video supply and demand saya, tengah-tengah ini jadi apa? Jadi demand, right? Jadi demand. Ada PR, tengah-tengah jadi demand. Nah, ini time frame 15 menit ya. Euro dollar. Nah, ini juga saya nggak ambil contoh yang cherry pick. Yang cherry pick tuh maksudnya saya milih-milih. Enggak, ini contoh-contoh ini adalah di pair-pair yang saya emang tradingin gitu. Mungkin ada aja orang-orang yang kasih contoh, tapi contohnya di pair misalnya Euro Swissy atau aneh kan, kayak Euro AUD, yang pair-pair yang emang mereka nggak tradingin. Nah, ini emang pair-pair yang emang saya tradingin, dan contoh-contoh ini baru-baru ini kayak tanggal 27 Mei kalau kalian penasaran. Nanti contoh kedua juga tanggal 26 Mei. Jadi ini membuktikan bahwa hal-hal seperti ini tuh terjadi hampir setiap hari. Bukan berarti kalian bisa trade setiap hari, cuman kalian bisa belajar setiap hari. Oke? Nah, sekali lagi ada PR, kemudian jadi demand. Dan hal kedua yang bisa kita lakukan adalah ketika kita melihat ini di time frame 15 menit. Oke, ingat, time frame 15 menit jadi patokan. Kita bisa turun ke time frame 5 menit atau 1 menit. Nah, kita turun, di contoh ini kita turun ke time frame 5 menit.
Nah, di time frame 5 menit ini sama aja tadi ya, demand di time frame 15 menit, tapi kita zoom in ke time frame 5 menit. Nah, di dalam ini kita mau cari PR lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada PR lagi kan. PR di sini, kemudian di sini, ya kan? Kemudian, kalau kalian bingung mau entry-nya di mana, kalian bisa tarik Fibonacci kalian dari bawah ini sampai atas ini kan. Dari swing low bawah yang break ini sampai swing high yang paling akhir, karena kalian mau beli jadi tariknya dari bawah sampai atas. Kemudian kalian entry di optimal entry area kalian. Oke. Kalau kalian nggak mau ribet, ambil aja dari demand area ini, dari swing high yang di sini sampai bukan di sini deh. Oh ya, benar. Dari swing high di sini sama ini. Oke. Kalian ambil aja tengah-tengahnya, kemudian kalian entry di sini kalau kalian nggak mau pusing. Tapi kalian juga bisa pakai Fibonacci kalian untuk entry, nggak masalah. Oke. Tapi sekali lagi intinya ke time frame 15 menit kalian. Sebentar ya. Cari demand area, cari PR, ingat outside trade ya yang kosong. Kemudian masuk ke time frame 5 menit. Dan cari PR lain di time frame 15 menit, PR yang lebih kecil. Maksudnya di time frame 5 menit, PR yang lebih kecil untuk kalian entry. Atau kalian juga bisa ambil 50%-nya aja di tengah-tengah, kemudian entry di sana. Nah, kalau kalian lihat ke kiri ini maksudnya apa? Bisa take profit di double top. Nah, ini juga tips lainnya, ini informasi tambahan aja. Ketika ada double top kayak gini gitu ya, atau ada double bottom atau ada double top misalnya ya, double bottom kayak gini atau ada double top kayak gini, kalau biasa orang ajarin tentang support and resistance kan, biasanya kalau turun ke sini beli kan. Nah, masalahnya market nggak gitu. Seperti yang bisa kita lihat, ketika ada double top, biasanya double top ini bisa jadi target harga tuh malah tembus naik. Jadi setiap kali ada double top kayak gini, nggak usah perfect, tapi intinya ada begini gitu ya, itu bisa jadi TP kalian. Jadi nggak usah expect kayak kalau kalian ada lihat orang-orang gitu ya, kasih lihat mereka TP-nya sampai atas, ini swingnya dari bawah sampai atas, terus TP-nya di atas ini tuh gimana caranya? nggak masuk akal, nggak realistis. Jadi kalau mau realistis ya bisa TP di sini gitu, karena kalian nggak bisa ambil seluruh gerakan mentong-mentong dari bawah masuknya kemudian ke atas, TP di atas, itu nggak realistis banget gitu. Jadi lucu gitu kelihatannya. Jadi satu tips saja supaya kalian bisa TP di mana, kalian nggak bingung, bisa TP di sini. Oke, bisa TP di swing high di sini, atau kalau ada double bottom atau double top, kalian bisa pakai itu untuk TP. Udah ngerti? Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, sama aja. Kita lihat ada outside trade di sini ya. Ini nggak ada apa-apa kan? Kemudian kita lihat ada swing low, ya kan? Swing low ini kenapa? Karena ini lebih rendah dari ini sama ini, ya kan? Ini lebih rendah dari ini sama ini. Makanya jadi swing low, kemudian di break, ya kan? Di break. Kemudian ada swing high yang di break. Jadi PR dan di tengah-tengah ini jadi demand. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini ada PR juga kan? Ya. Tapi ini inside trade. Oke, ini inside trade. Itu dia kenapa ketika harga balik lagi ke area supply, ya di sini, ya kan? Dia turunnya cuma sedikit karena ini inside trade. Ini inside trade dari mana? Ini karena inside itu dalam ya, maksudnya trade dalam gitu. Kenapa? Jadi ini dia terperangkap di box ini kan. Nih, dia walaupun ada PR di sini tapi dia terperangkap di dalam sini gitu. Ini masih ada. Gimana jelasinnya? Kalian bisa tahu kan ya, maksudnya ini itu ada di dalam box ini gitu. Sampingnya tuh nggak kosong. Nah, itu dia kenapa supply di sini itu ketika harga naik, ya kan? Harga naik, masuk supply, turunnya hanya dikit. Itu dia. Tapi ketika kalian melihat ada supply area kayak gini, ya kan, misalnya ini ada demand outside nih, maksudnya ada trade outside trade, ya kan, trade luar. Ini valid nih, oke, kalian tahu kalian mau beli di sekitar sini. Tapi ketika ada inside trade atau supply level yang lain,
walaupun ini nggak valid, kalian bisa pakai itu untuk jadi target take profit kalian. Oke, jadi karena sekali lagi saya bilang, mentang-mentang kalian beli di sini dan harganya misalnya naik sampai sini, sangat-sangat gak mungkin untuk kalian bisa TP di atas ini gitu. Karena gak mungkin, karena pertama susah tahan trade selama itu dan gak ada yang tahu tren itu berhentinya kapan. Jadi salah satu caranya adalah dengan mencari supply level atau demand level untuk cari take profit kalian. Oke, udah ngerti? Kita zoom in ke, ini kan 15 menit sekali lagi. Ketika harga masuk ke demand area kan dia. Oke. Kita bisa zoom in ke time frame 1 sampai 5 menit. Untuk contoh ini kita zoom in ke time frame 1 menit biar beda aja. Nah, di time frame 1 menit ini nanti saya akan zoom in ya kalau kalian nggak kelihatan. Ketika harga masuk ke dalam, nggak usah ke tengah, cuma intinya ketika harga masuk ke dalam sini, kita bisa cari PR lagi di time frame yang lebih kecil. Untuk contoh ini, kita lihat PR di time frame 1 menit. Oke. Untuk kita bisa lihat di sini sendiri ya, trennya naik, trade-nya berhasil. Dan kalau kita mau lihat lebih dekat bisa, saya udah siapin gambarnya. Nah, ini penampakannya yang lebih dekat. Kita bisa lihat di sini ada apa? PR, ya kan? Di sini ada swing low. Ininya lebih tinggi dari, lihat ya, ininya lebih rendah dari 2 candle sampingnya. Ini berarti swing low dan swing low-nya di break. Berarti ini ada PR. Ingat, outside trade gak? Outside trade. Karena di sampingnya nggak ada apa-apa, kosong, melompong. Kemudian ada swing high yang di break. Ini jadi apa? Jadi PR, ya kan? Jadi PR. Nah, ketika udah PR gini, kita bisa again sekali lagi, kita bisa cari aman untuk misalnya ambil 50%-nya, take trade di sini, swing low, di sini jadi stop loss, atau kalian bisa pakai Fibonacci kalian, tarik dari atas sampai bawah, kemudian entry di sini. Tapi kalau kalian telat, ingat tariknya sampai swing high paling atas, nanti entry-nya bisa di sini. Dan yang seperti bisa kalian lihat sendiri, harga naik ke atas. Nah, ini garis hijau ini apa? Garis hijau ini itu tadi saya tandain, ini titik supply, maksudnya titik level supply di time frame sebelumnya tadi. Nih, maksudnya ini. Aduh. Nah, ini mana tadi supply level nih? Nah, ini tadi saya tandain di sini, apa namanya? Ini garis ini tuh bisa jadi take profit kalian. Oke. Nah, ini saya tandain di sini maksudnya, biar gampang ngeliatnya. Oke, jadi sekali lagi, ketika harga masuk ke, bentar ya, masuk ke demand area, atau ketika harga masuk ke supply area, kita bisa zoom in dan untuk cari PR di time frame tersebut, di time frame lebih kecil, PR lain di time frame lebih kecil. Dan ketika udah ketemu, kita bisa again, kita bisa tandain, kemudian kita bisa entry di tengah-tengah, stop loss di bawah swing low ini, ingat yang paling bawah. Kemudian ini ingat outside trade, jangan lupa. Kemudian kita bisa entry atau kita bisa pakai Fibonacci. Nah, ini juga ada contoh nih, inside trade. Kita lihat di sini ada apa? PR kan? Ini ada swing high. Ini lebih tinggi dari 2 candle sampingnya. Kita lihat swing high-nya di break, ya kan? Aduh, kok begini sih? Swing high di break. Kemudian dia turun, break swing high, break swing low yang di sini. Nah, ini PR kan? Harusnya ini jadi apa? Supply zone, ya kan? PR kan ini? Break atas, break bawah. Harusnya harga turun dong, masuk supply. Enggak, harga malah naik. Dia konsolidasi sedikit di supply, turun sedikit tapi malah naik. Ini kenapa bisa begini? Well, karena ini inside trade. Kita bisa lihat kan, bos pertama kita itu sampingnya nggak kosong, kita terperangkap di dalam sini. Dan walaupun ada PR, bos atas, kemudian bos bawah, ya kan? Ini PR, bos atas, bos bawah. Tapi ketika harga masuk ke supply area, dia nggak turun karena kita terperangkap di sini. Sininya nggak kosong melompong, nggak free gitu.
Itu dia kenapa pentingnya kita mengambil trade-trade yang berkualitas dengan melihat setup-setup yang emang outside trade. Oke, jadi kayak udah gak ada contoh lagi. Udah itu aja sih untuk hari ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian gak ngerti, jangan sungkan bertanya di komen. Tanya aja apapun itu, saya akan balas. Kalau andaikan mungkin saya lagi agak sibuk, saya nggak buka YouTube channel saya, tanya aja, nanti saya akan balas secepat mungkin. Oke, jadi sekali lagi terima kasih udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan membantu kalian semua, dan see you guys on the next video. Bye bye.